kapan lebih 100 ada Iya. pada bunga. Iya. Salah satu contoh ku di mana makada makada tegi. Ku Ya. sopeng biasa makada tegi. Angkato ku bone atau daerah lain makada kegi dipakai k. Ku wajo makada fegi. Ternyata kata bahasa Bugis cukup rumit, cukup menarik, cukup unik, dan menurut saya sangat luar biasa. Oke. Ada aspeknya yang tidak mirip bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Jadi itu yang saya sebut dengan ergative absolutive atau sistem diatesis yang simetrik. Jadi itu memang sangat unik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saribat tamalak diriku, silosura malak biku. Setelah sekian lama kita tidak berjumpa di Paladang, kali ini kami kembali juga dengan edisi yang khusus. Kalau pada video-video sebelumnya kita sudah melihat penjabaran dan beberapa hal tentang bahasa Makassar, juga ada satu bagian yang khusus kita berdiskusi dengan Daeng Naba atau Pak Brandon tentang prosesnya belajar bahasa Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan informasi yang senada, tetapi fokusnya lebih ke bahasa Bugis. Nah, bersama kita sudah hadir sahabat kita, rekan, teman kita dari Amerika, kewarganegaraannya Amerika, tetapi selama beberapa tahun ini berkecimpung dalam dunia pengkajian bahasa Bugis dan bahkan sudah tinggal cukup lama di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Sopeng. Mari kita menyapa Saudara Douglas Laskowski. Selamat sore Douglas. Hai Arif, hey. Halo. Terima kasih banyak sudah menyambut saya di show ini. Iya, sama-sama. Sudah lama juga kita tidak ketemu ya. Ya. Atau mungkin Douglas pernah ke Makassar tapi saya tidak ada di tempat. Ya, sepertinya pernah bulan lalu. Iya. Jadi Douglas, maga tuh karebata ya? Kareba mendeceng silau. Maranu kak mel ko siruntu namu lalu kumi internet. Iya maranu tuh apa COVID nih jadi sahabat ya nih sabarin ada oleh to siruntu langsung. Iya. Iya. Jadi melalui internet nih bawang. Iya. Maka tuh pala itu kadangnya ko angka kakku tak kelala maka kue ku sopeng. Oh iya. Nah ya kareba mendeceng kue. Iya. Alhamdulillah aman. Ada mega angka siare-are kasus tapi ya OTG. Iya. Nolwe OTG mana? Nah iya si bawa siloku keluarga ku kue degaga nakan nero virus jadi ya aman nih. Alhamdulillah. Tapi kok di itai yara gadi yang kalingan angka COVID ede ko Sopeng mata andre to ka harga itu. Mereka tuh kasus angka kue sedi kos BRI tak kelala itu tahu akan nero virus positif. Tapi ya positif semua tapi tanpa gejala. Jadi di karantina dan semoga tidak tersebar lagi. Iya. Jadi detto ta masuk sesona merumiki ko bolata ka? Entah tahu waktu ku masuk tapi denamega. Iya. Jadi agami pale kesibukan makakonge tepo. Entah tahu waktu ku mapales mapak guru angka kelas online. Angka tahu kue pakai jaga jarak
cuci tangan, pakai masker. Di kedua seminggu angka kelas SMA. Kue. Oh, kelas Iya. agan bahas Kelas mesti tanya bahasa kursus Ugi. bahasa Inggris. Oh, tahu bahasa Inggris. Kursus bahasa Inggris. Iya. Iya. Oke. Tapi mai gai kelas-kelas online di Iya. maka konge. Iya. Tapi lancar-lancar mana? Angka lancar. Angka ya napa dasar mereka nak guru. Oh, iya. Iya. SMA mana kah? Atau SMP? Angka to SMP, angka to makuliah. Oh, enggak Ya. tahu kuliah. Ya, kelas SMP angka stafku Pak Guru. Ya. Oh, iya. Anak guruku SMA sama anak kuliah. Kira-kira si agak guru? Bapak guru gitu. Dua mak. Oh, iya. Iya si bawa stafku sedi. Mahasiswa ya rega sulta ini. Tota Kalala. Betul tekalan itu. Sarjana pendidikan bahasa Inggris dari UNN. Oh, bahasa Inggris. Jurusan bahasa Ya. Inggris. Ya. Jadi ini menarik ya karena sekarang Douglas bernomisili di Sopeng dan mendirikan tempat kursus. Agar wasana tempat kursus tak? Namanya SOBI, singkatan dari semua orang bisa berbahasa Inggris. Semua orang bisa berbahasa Inggris. Ya. Makanya asana itu diambil dari bahasa Bugis ya? Atau waktu saya buat itu nama, saya belum tahu bahwa ternyata dia punya arti dalam bahasa Bugis. Ya. Ya, saya hanya buat memang bunyinya seakan-akan itu kayak bahasa Bugis karena ada double B, SOBI. Tetapi sekarang saya tahu bahwa ternyata SOBI bisa diartikan siobi, yaitu saling memanggil, atau bisa juga diartikan benang emas yang sering terdapat dalam sungkup pamiring atau di pakaian tradisional Bugis. Benang emas, SOBI juga namanya. Itu saya baru dengar itu. Mungkin saja beda sedikit pengucapannya, tapi itu yang saya dengar. Iya. Baik. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke beberapa pertanyaan yang lebih dalam. Sila seorang malet biku kemana yang barangkali ngemak kita. Dan ini pasti lele kareba si bawa sila seorang malet yang hari itu Douglas. Madece nih dari pemulai diskusi kapan? Douglas di? Iya. Iya. Pakutana memulangi poletegai kampung asalenta kegai monro si jinta maneng naniatoni pro kampung purai lawi cenga mak guru bahasa jadi poletega kampung asalenta. Ya, jadi kampung asalku Amerika, Texas. Nah, tapi Megan ini misalnya mah kada kuka ju pandang jaji. Oh. Kalau bahasa Bugis Makassar dia masih sebut ju pandang. Oh iya. Kata ujung pandang. Betul. Jadi kuka ju pandang jaji tahun 89. Tapi Amerika mana tomato aku. Meta mundur ju pandang arwah tahun mundur ju pandang biasa. Arwah tahun ya. Ambokku menjadi dosen ku Unhas mengajar ilmu bahasa. Nah, ia siwa Andriku kuju pandang jaji. Ketua kakak aku sedi ku Palu jaji. Jadi terlalu kak mak di kanan urane mana? Ia anak kedua kak. Iya. Jadi warga Amerika kak nerapi maka kuange masih warga Amerika. Ketua cita-cita aku pindah warga menjadi warga Indonesia, tapi itu mungkin masih lama prosesnya. Mungkin 5-10 tahun ke depan. Napa waktu aku bicu ku ke Filipina monro TK nerapi temanku SMA ku ke Filipina monro sebawa teman aku keluarga aku. Maka kuange lesson di Amerika teman aku maku toro
kakak aku Andriku jadi ya menikah ya ma peri salai Filipinero tuh Iya. nasabak corona to Mhm. dia pernah lo salewi dua bulan jauh ke Indonesia waktu nalo lesu itu tertutup nih Oh, Filipina sudah tertutup ke sini. karena corona jadi terpaksa orang tua saya kembali ke Amerika dan sekarang sudah menetap di sana Iya, sama kakek dan nenek. iya. Jadi koko wangkali lagi memenasai menjadi warga negara Indonesia. Jadi makanya ko elotoki maboting, eloki masapa makunra Indonesia Ya, ka ya rega topole Amerika. uh, ya mungkin belum ada rencana. Iya. Jadi maega nih kampung Ilaori. Poratoi monro ku Filipina. Siaga tau ki ku monro ku Filipina? 12 tahun 12 12 tahun. demi tahun masih kalau ke Amerika Iya. yang dari itu kelas C di SMA ya waktu itu Oh, maksudnya bro. kelas 10 Iya. 10th grade Iya. ya jadi selain itu TK sampai SMA selesai SMA Iya. di Filipina ya. Oh, iya iya iya. Oke. Nah, belajar bahasa. Ini bahasa secara umum ya. Iya. Cagana na pemula. Istilahnya tertarik ki Oh. guru bahasa. Ya, situnganna waktu ku bicu angkato di bahasa daerah wa guruku Sulawesi yang dari itu bahasa Seko. Oh. Magana bahasa Seko nasaba ira penelitiannya orang tua saya dulu. Termasuk bapak saya dosen ilmu bahasa di Unhas, dia mengadakan penelitian di bahasa Seko Padang di sebelah utara dari Palopo di pedalaman di sana di pegunungan itu susah dilewati itu jalan itu yang terkenal ojek termahal di dunia tapi sekarang sudah sudah diperbaiki sebagian dari jalan masuk ke situ. Iya. Dulu ada rumah kami di sana rumah tradisional juga waktu saya berumur 2 tahun. Jadi waktu itu saya sempat belajar sedikit dan bahkan waktu sudah tinggal di Filipina setiap tahun keluarga saya jalan-jalan ke Indonesia. Kadang orang tua saya saja, kadang saya sempat ikut dan di situ saya senang belajar bahasa daerah terutama bahasa Seko. Tetapi waktu itu saya masih sama sekali belum tahu bahwa ada juga namanya bahasa Bugis. Tapi boleh dibilang saya menjadi pecinta bahasa sejak kecil dari melihat orang tua saya sangat senang belajar bahasa dan membahasnya. Bahkan bapak saya punya hobi membandingkan bahasa-bahasa daerah. Jadi dia selalu bandingkan kosakata dalam bahasa daerah yang satu di Sulawesi dengan yang lainnya. Jadi dia juga yang pertama kali menyampaikan pada saya bahwa ada namanya bahasa Bugis, yaitu waktu saya masih kuliah, waktu saya kuliah di Amerika. Karena saya ambil S1 ilmu teknik komputer di Amerika waktu itu. Ya, saya sempat kuliah di Amerika setelah SMA, setelah selesai SMA, dan saya memang senang dengan komputer terutama karena suka main games. Tapi waktu saya memikirkan karir akhirnya saya sedikit tidak senang dengan melanjutkan karir dengan komputer karena komputer adalah mesin dan sedikit kurang interaktif kalau menurut saya. Jadi walaupun saya bisa, tapi saya akhirnya pilih untuk beralih ke bahasa. Karena itu dari dulu saya juga sangat gemari dan
Ya, waktu saya pilih untuk lanjut ke ilmu bahasa, saya pilih bahasa Bugis. Karena bahasa Bugis merupakan bahasa yang paling banyak penuturnya di se-Indonesia Timur. Nah, itu salah satu yang Terbesar. mengesankan saya. Dan saya sempat baca itu buku Manusia Bugis karya Christian Pelras waktu saya masih di Amerika. Dan itu membuat saya sangat tertarik dengan sejarah Bugis dan bahasa Bugis. Dan akhirnya saya pilih untuk meneliti bahasa Bugis. Saya dapat bahwa ternyata masih ada bagian-bagian aspek dari bahasa dan tata bahasa Bugis yang masih perlu penelitian. Jadi akhirnya itu yang menjadi tema dari penelitian tesis S2 saya. Waktu saya lanjut dengan S2. Iya. Ya. Jadi sebenarnya kalau S1 teknik, tapi S2 teknik komputer ya. Teknik komputer. Betul. Iya. Tapi karena berhadapan dengan mesin dan merasa ini tidak interaktif, jadi kembali berhadapan dengan manusia, dengan bahasanya. Begitu kira-kira ya. Iya. Oke. Betul. Iya. Nah, jadi itu menurut ko Indonesia, ko pandang macam nih mak bahasa Indonesia di? Angkana cek dek. Iya. Wis sang yarut tuh. Iya. Situ karena waktu ku bicu kan sempat kak joko-joko si bawa teman-temanku. Iya. Eka Siaga, boleh Eka 5 kah? Sempat banyak petualangan di situ, termasuk jalan kaki 3 hari sampai masuk ke Seiko waktu itu. Sempat 2 minggu di Seiko. Jalan kaki masuk dan naik ojek keluar. Jadi itu bapak saya mau, walaupun bisa saja naik ojek, tapi bapak saya mau saya dapat pengalaman yang tak terlupakan. Jadi dan hasilnya memang itu tak terlupakan. Ya, dan waktu itu saya sempat belajar bahasa Indonesia sampai tingkat dasar. Jadi saya bisa bertanya, saya tahu kata tanya, saya bisa memperkenalkan diri, saya bisa menghitung, saya tahu nama, saya bisa pesan makanan kalau di warung. Tapi sama sekali belum lancar. Nanti baru saya masuk di program BIPA di UNM, baru saya belajar sampai lancar. Oke. Walaupun sekarang masih sering ada kesalahan kalau pakai bahasa Indonesia, tapi paling tidak saya bisa berkomunikasi dengan orang dengan cukup lancar. Tapi kira-kira kode nih tahu yang mak bicara saat dana itu orang kelingeng, nah sekapan tuh asli Indonesia. Iya, tapi mungkin karena memang sudah terbiasa dan saya tidak melebih-lebihkan ya, ini menurut saya subjektif, tapi memang sudah kedengaran lebih natural, kira-kira seperti itu. Ya, sekarang sudah hampir 9 tahun tinggal di Indonesia. Wah. Ya. Sejak bulan 2 tahun 2012. Tahun 2012. Wah, betul. Sudah banyak pengalaman. Iya, sudah banyak sekali pengalaman. Kalau idiom bahasa Indonesianya orang bilang sudah banyak makan asam garam. Ya, dan sudah banyak makan makanan Indonesia. Walaupun memang saya tetap sayang sama makanan barat dan banyak makanan favorit saya dari makanan barat, tapi banyak sekali juga masakan Indonesia yang sangat saya suka, seperti ya nasi goreng, nasi kuning, bubur ayam, berbagai sop seperti kondro, coto, mie titi, mie kering itu, dan banyak kue tradisional Bugis dan Makassar, dan saya suka sekali makan nasi dari beras ketan, ada namanya soko atau mungkin bahasa Makassar songkolo atau songkolo kalau Makassar. Ya, banyak sekali. Jadi mana satu aja kongka obutingan di talawari apa mereka tuh songkolo. Baik, oke. Nah,
Douglas, kira-kira tahu siaga na pemula nih betuana serius mengkaji bahasa bahasa Ogi. Bahasa Bugis, bahasa Iya. Ogi. Iya. Itu mulai dari tahun 2013. 13. Jadi waktu itu saya masih masuk di program independent study diawasi oleh BIPA waktu itu, Prof. Baso Jabu, dan saya 1 tahun dengan masih pakai visa mahasiswa waktu itu. Dan itu luar biasa waktu itu. Saya di daerah Bugis, Sopeng, dan untuk 6 bulan pertama dan untuk 6 bulan kedua pindah-pindah antara beberapa kabupaten termasuk Bone, Sopeng, Wajo, Pindrang, Pangkep, daerah Palopo, Diru dan di Sinjai. Dan waktu itu saya sempat membandingkan, jadi yang 6 bulan pertama betul-betul mempelajari bahasa Bugis sehari-hari. Baru yang bagian kedua itu yang pindah-pindah itu membandingkan dialek Bugis antar daerah, dan hasilnya selesai dikumpulkan, dianalisa. Saya sempat seminarkan waktu itu di UNM, di gedung finisi yang masih baru sekali waktu itu, gedung finisi. Ya. Naga nih taruntu, maksud saya karena pindah dari beberapa tempat itu agak taruntu. Jadi waktu itu fokusnya bukan bahwa yang mana paling bagus, karena itu orang suka tanya yang mana paling bagus. Tapi saya bilang bukan maksud saya penelitian mana paling bagus ataupun yang mana paling asli, tetapi saya hanya bandingkan kosakata dan juga pemahaman antara satu dengan yang lainnya. Jadi ada angka kapan lebih 100 ada Ogi pada bunga. Salah satu contoh ku di mana maka ada tegi. Ku Sopeng biasa maka ada tegi. Angka to ku Bone atau daerah lain maka ada kegi dipakai k. Ku Wajo maka ada fegi dipakai p. Ya, fegi, vega, fegi. Ada juga di Pindrang pakai kendro. Ya, jadi itu contoh dari bahan penelitian saya waktu itu. Waktu saya keliling itu, saya mengelilingi beberapa daerah, karena bahasa Bugis ada 11 dialek. Ada 11 dialek masing-masing dengan perbedaannya. Saya penasaran mau lihat dialek-dialek itu sejauh mana perbedaannya satu dengan yang lain. Dan apakah orang walaupun ada perbedaan dia masih mengerti, atau ada yang kesulitan untuk mengerti dialek orang Bugis yang lainnya. Karena sama-sama orang Bugis tapi ada perbedaan logat dan kosakata. Jadi maraga nih paling bateta tuh mak guru bahasa Ogi. Agang ka tuh metodena ka aga ka? Ya. Mana sama kada angka nomor sedi perlu ki penasaran. Jadi dipelihara suatu perasaan yang dari dalam, yaitu harus sangat ingin tahu, sangat ingin tahu. Jadi kita harus banyak bertanya. Jadi waktu itu saya tidak minta diajar baru menunggu guru saja, tapi saya minta diajar, tetapi saya juga cari tahu dan saya catat. Setiap kali saya dapat kosakata baru saya catat. Dan waktu itu kan saya sementara ambil S2 waktu itu dalam ilmu bahasa. Jadi selain catat dan mau mengerti dan bisa mengucapkan, saya juga analisa. Saya analisa dari segi tata bahasa. Orang sering pikir kalau bilang belajar bahasa Bugis atau meneliti bahasa Bugis, dia langsung memikirkan lontara atau sejarah bahasa Bugis yang dulu, atau sejarah yang tertulis dalam aksara tradisional Bugis. Dan saya pun pernah mempelajari itu sedikit saja, bukan bahasa dulu tapi aksaranya, sehingga saya bisa membaca dalam bahasa lontara.
aksara Lontara, tetapi itu bukan fokus atau pokok dari penelitian saya, tapi fokus saya adalah di bahasa Bugis sehari-hari yang modern, yang masih dipakai oleh masyarakat Bugis sampai hari ini. Dan berkembang. Dan iya, dan saya dapat waktu itu ada hasil dari penelitian saya simak dalam bahasa Inggris, jadi maaf kalau menunggu versi bahasa Indonesianya. Sempat juga diterbitkan, tapi saya lupa di jurnal mana. Kalau mau minta nanti dari saya bisa kirimkan. Iya, bisa saya kirimkan. Kami tunggu. Ada, kalau bahasa yang tesis saya dalam versi bahasa Inggris bisa didapat dengan cari nama saya di Google, dengan tulis di situ tesis bahasa Bugis, bisa didapat. Ya, saya pelajari tata bahasa, dan ternyata tata bahasa Bugis cukup rumit, cukup menarik, cukup unik, dan menurut saya sangat luar biasa. Ada aspeknya yang tidak mirip bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Jadi itu yang saya sebut dengan ergative absolutive atau sistem diatesis yang simetrik. Jadi itu memang sangat unik. Dan tapi ada pun metode saya lainnya atau cara saya belajar yang lainnya, yaitu selalu coba untuk ulangi setiap kali saya dengar kalimat dalam satu percakapan, saya latih untuk membiasakan pengucapan. Dan itu saya sarankan pada siswa saya sekarang, ya, kalau saya punya murid yang belajar bahasa Inggris atau siapapun Anda kalau belajar suatu bahasa, coba untuk selalu ulangi kalimat yang kamu dengar. Misalnya kalau belajar bahasa Inggris, nonton, kamu bisa menyalakan subtitle dalam bahasa Inggris, dan setelah ada orang bicara, kamu ulangi dan melatih lidahmu untuk mengucapkan, dan itu bisa sambil tidak memakan waktu yang lama, kamu bisa melatih lidahmu. Ya, itu salah satu metode yang Douglas pakai, untuk pengucapan. Oke, nah jadi riwet tutta mak guru bahasa Ogi aga naro kami nam mawatang ya rega masuk kara aspe agana. Ya papada rawasa mana rawasa ergatif, ya rawasa ergatif ku angka waktu na pakai u, kayak uitai saya melihatnya, angka waktu na pakai ka papada rekening mita ka auto mita ka tahu. Jadi iro perlu ya guru peku carana ipasila ini waktu ya iro perlu pakai u, sebab iro perlu dipakai k. Kalau bahasa Indonesia agak sederhana dari segi misalnya saya lihat kamu, kamu lihat saya, itu tetap saya. Tetapi bahasa Bugis ada itu dua bentuk, u sama k, dan ada juga iya. Jadi itu bentuk saya juga tapi berdiri sendiri. Jadi ada 3 bentuk. Dan ada juga misalnya saya tinggi, saya tidak tinggi, itu tetap saya. Tapi kalau bahasa Bugis saya tinggi, mata Andre kak, dia pakai kak. Tapi kalau dia pakai tidak, dia akan bilang de mata Andre. Jadi itu akan menjadi bentuk u. Jadi semua peraturan itu harus dipelajari, harus ditahu. Salah satu juga yang lain adalah urutan. Kalau urutan bahasa Indonesia agak mirip bahasa Inggris, subjek di awal. Tapi kalau bahasa Bugis, kata kerja di awal. Misalnya, joka kak ke pasar. Joka itu jalan saya ke pasar. Artinya itu pelaku subjek biasa mengikuti verba, kata kerja. Itu jadi kami ngawatang, ya itu. Ada pun kata satu kata tapi itu sudah mewakili satu kalimat. Misalnya makutonga garo itu kan awalnya saya dapat makro sebagai satu kata. Makro.
artinya begitu. Tetapi kalau ditambahkan kata seperti ga yang berarti kah, bertanya, atau tongen, betul, atau sungguh, dia masuk di tengah. Sehingga dia menjadi makutonga garo. Ya. Apakah betul begitu? Garo, ya. Itu sangat susah awalnya karena saya harus dapat urutan yang tepat. Ya. Tapi bukan berarti itu tidak begitulah aturannya ya. Maksud saya kalau mungkin orang Bugis yang menganalisis sendiri mungkin agak susah menjelaskan. Oh, ini aturannya begini, caranya begini. Yeah. Tapi setelah dipetakan secara linguistik itu akhirnya menemukan alasannya, jawabannya. Iya, betul sekali. Dan itu disebut apa tadi? Bisa diulang, Douglas? Ya, yang sistem yang membedakan kayak U dari K itu ergatif absolutif. Ergatif absolutif, oke. Ya, karena dia pakai K kalau dia subjek dari kalimat intransitif seperti jokaka, larika, manreka, artinya tidak ada objek. Tapi saat sudah ada objek, itu K, dia berfungsi sebagai objek. Dan U berfungsi sebagai subjek. Itu dia. Oke. Baik. Oke, Douglas. Kayaknya mau atang ya harga masuk kera guru bahasa Indonesia ya harga bahasa Ogi. Oh, peta ya mau atang mak guru bahasa Ogi. Oke. Nah, sahabat, aku mak guru bahasa Indonesia. Mega bawa di ya dibaca wadi ya gurui ke mega bawa pak guru kemak-kemak tata bahasa Indonesia ku bahasa Indonesia kata guru khusus nama pak guru bahasa Indonesia ku bahasa Ogi ya idi pas apa ini pas apa? Makurang bawa makurang guru bahasa Ogi. Ini pas apa? Ini pas mak guru ini. Nah, ya rona tata bahasa Indonesia lebih sederhana karena rata-rata satu kata kayak misalnya makan. Dia tidak banyak bentuk. Bilang saja makan, paling makan, memakan, dimakan. Makanan. Tapi kalau bahasa Ogi misalnya satu bahasa misalnya duduk dibilang tudang, tapi kalau ditambah di belakang kak, dia menjadi tudak kak, jadi hilang ng-nya tudak kak, atau ditambah ni, tudan ni, berarti menjadi double n. Kalau dikasih m, tudang ni, berarti duduk saja. Silakan, jadi itu ada beberapa bentuk yang harus dipelajari dibanding bahasa Indonesia. Jadi tentu saja mau atang ya guru bahasa Ogi nah ya bahasa Indonesia. Oke, baik, menarik sekali Douglas. Sayangnya kita terbatas waktunya. Mungkin kalau kita bisa ketemu langsung ada banyak hal lagi. Saya pun sepertinya masih banyak hal yang harus saya pelajari. Bukan sepertinya itu mutlak. Nah, ini yang terakhir, mungkin yang terakhir. Barangka tuh papasak maelo kipasililengang pasalena bahasa enrenge budayata. Nasabak makekuange biasa tuh angkalingang termasuk to maparentata mapasangi gurui bahasa sama bahasa Inggris. Nah, peko gangka kapasa-pasata. Jadi terima kasih kasih waktu ya lenga mapasan cede di mana terutama di Togie aja najimnya kalau mak gurui si bawa mapak gurangi bahasa Ogi terutama lo keku anak tak dia perlu makada bahasa Ogi bawang ya rega bahasa Indonesia bawang di mana. Jadi bahasa Ogi wadito, bahasa Indonesia wadito, bahasa Inggris wadito. Jadi dia perlu pilih bahasa di, tapi Pak Gena memang terlalu. Kalau Pak Gena apa ya rega 5 magaloto. Magaloto. Tapi jero otakna anak-anak pada dia gampang meresap semua ilmu, terutama ilmu bahasa. Jadi dari kecil
bagus kalau diajar semuanya, bahasa Indonesia, bahasa Bugis, bahasa Inggris. Dia akan tangkap dari lingkungan. Jadi ini reking selaku teman-teman, kita termasuk pengaruh yang paling kuat atau bagian lingkungan yang paling berpengaruh. Jadi kalau mewah ada aja tulis bahasa Indonesia bawah, tapi Ya. patah atau bahasa Ogi. Bahasa Kalau daerah. kita kena dua, atau bawah mikro maka ada angkat tahu tu na bahasa Ogi walengi, angkat tahu Ya. tu na bahasa Indonesia. Iya. Aja na bahasa Indonesia bawah tutu digaga bahasa Ogi. Iya. Makro au SDP napa macam bahasa Ogi pak na guru polikusilon atau ya. Iya. Jadi begitu biasa yang terjadi di sini. Iya. Ya, kalau dia enggak dapat dari orang tuanya, ya masih ada dari temannya dia bisa dapat. Tapi bagi yang sudah pindah ke Kota Makassar atau di luar tanah Bugis, harus dari orang tua, Betul. Baik, makroni paimang masalah asida pungeta RSOE mak baraka nanian atau barato malisa baku-baku pak disengeta manang sila soreng malak biku. Terima kasih banyak Douglas. Ya. Terima kasih karena telah menyempatkan diri untuk hadir bersama kami. Melok dapet kak konka atas telan dan itu gau tak lupa Lauridi. Tiba Lauridi manang to maring kaling Makuroni. Iya. Sebelum saya tutup, saya menyapa dulu teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, sampai di sini diskusi interaktif kita dengan Douglas Laskowski, penutur bahasa Inggris, tapi kemudian mengkaji bahasa Bugis dan saat ini tinggal di Takalala, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Douglas mendedikasikan dirinya untuk pengkajian bahasa Bugis dan pengembangannya, dan ia menunjukkan kecintaannya yang luar biasa pada hasanah bahasa lokal yang ada di Sulawesi Selatan pada khususnya, terkhusus lagi bahasa Bugis. Terima kasih, mohon maaf untuk segala kekurangan, sampai jumpa di Paladang yang selanjutnya. Douglas, terima kasih. Selamat Ki. Selamat Ki, Pak Darne. Ya, terima kasih. Iya.